Halo teman-teman, di hari Idul Fitri ini seharusnya kita sudah merasakan hari-hari yang adem untuk menikmati suasana lebaran. Kan begitu teman-teman. Tetapi enggak begitu seperti sorakan-soran daripada mahasiswa. Mereka terus bersuara, mereka terus menggemakan bahwasanya DPR atau presiden yang akan dibubarkan. Jadi mahasiswa itu, adik-adik kita mahasiswa menyuarakan terus-menerus bahwa pilihan ada dua, DPR dibubarkan atau Presiden Prabowo dan Gibran akan digulingkan. Kira-kira begitulah permintaan orang itu. Kenapa begitu? Karena memang salah satunya faktornya itu adalah daripada terbentuknya pengesahan undang-undang TNI yang baru yang disahkan oleh Ketua DPR RI. Jadi seperti itu kawan-kawan. Akan tetapi mereka kan menyuarakan itu supaya undang-undang tersebut dibatalkan atau ditarik ataupun misalnya ditunda dulu keberlakuannya begitu ya, tapi tetap juga jalan terus. Makanya mahasiswa-mahasiswa itu selalu menolak itu di daerah manapun mereka berada. Contohnya bukan saja hanya di Jakarta, tetapi di provinsi lain pun di seluruh Indonesia mereka mengubarkan itu bahwa DPR itu akan dibubarkan atau presiden dan wakil presiden akan digulingkan, kira-kira begitu. Cuma kalau menurut saya lebih baik DPR digulingkan. Karena apa? Karena kalau presiden digulingkan dengan wakilnya itu saya rasa akan mustahil. Akan tetapi itu bisa terjadi kalau seandainya sudah seluruh masyarakat Indonesia tidak menginginkan lagi. Tetapi kalau cuma mahasiswa saja tidak menginginkan, itu akan sulit. Tetapi kalau DPR disuruh dibubarkan, saya yakin kemungkinan 70% masyarakat masih mau dan artinya setuju untuk pembubaran DPR ini. Karena DPR ini selama ini kan tidak bermanfaat sama masyarakat, tidak ada manfaatnya. Cuma hanya mereka itu berpura-pura hanya membela, pura-pura ada suara-suara agak-agak membela begitu, tapi di dalam jiwa dan pikirannya bukan seperti itu. Dia tidak membela rakyat Indonesia. Dan mereka itu tidak mau ingin memperbaiki republik ini. Tidak akan mau dia memperbaiki situasi keadaan republik ini. Artinya apa? Dia harus, mereka-mereka itu sebenarnya harus merubah daripada sistem, daripada kepemerintahan, dan termasuklah jajaran-jajaran eksekutif, yudikatif, dan legislatif ya. Gimana caranya supaya artinya mereka betul-betul fokus membela rakyat, fokus memperjuangkan hak-hak rakyat, fokus memperjuangkan juga dengan nasib-nasib masyarakat, apalagi kita lihat saat ini. Tetapi mereka tidak ada itu. Makanya sampai sekarang mereka tidak ingin melakukan pembuatan ataupun pembentukan rencana undang-undang perampasan hak ataupun perampasan daripada harta para koruptor-koruptor. Mereka tidak akan mungkin mensahkan itu. Karena mereka juga termasuk ada di dalamnya begitu. Sebenarnya kita udah paham, pasti kita tahu lah kenapa mereka gitu. Jadi sebenarnya nggak ada lagi teka-teki di sini sebenarnya. Nggak ada lagi teka-teki di sini. Artinya apa? Kalau memang mereka itu ingin melakukan itu, berarti kita merasa bahwa mereka itu adalah bersih. Tetapi kalau mereka itu memang banyak alasan atau menunda-nunda, kita sudah bisa, nggak usah lagi tebak-tebak. Udah bisa sebenarnya kita menuduh lah, bahasa apanya. Ini bukan tebak-tebakan lagi. Kenapa alasan itu bisa langsung bisa artinya menuduh DPR itu berarti sepertinya ada korupsi? Karena ini dia kenapa dia menahan-nahan dan menunda-nunda ataupun tidak mau mensahkan ataupun membentuk undang-undang anti korupsi, undang-undang perampasan daripada harta-harta korupsi. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita ini ya, yang kita bicarakan ataupun kita tanggapi daripada perilaku-perilaku anggota dewan, termasuklah dewan-dewan di RI di pusat ya. Jadi kalau memang mereka itu betul-betul membela masyarakat, melihat masyarakat ini, mereka itu memang betul-betul
harus melakukan itu. Karena apa? Dia menyelamatkan daripada aset-aset negara. DPR berarti menyelamatkan aset negara. Kalau menyelamatkan aset negara berarti menyelamatkan nasib negara, nasib masyarakat. Kan begitu. Tapi kalau orang itu menunda, tapi mensahkan undang-undang yang tidak begitu dibutuhkan, tidak begitu diperlukan, malah undang-undang, dan membuat memutuskan undang-undang yang tidak penting untuk masyarakat, itu malah yang duluan disahkan. Tapi yang penting untuk negara dan untuk masyarakat itu diperlambat mereka, ataupun sama sekali tidak ada. Bahkan saya dengar itu dari daftar prolegnas itu sudah dihilangkan itu. Dihilangkan itu artinya mau pembentukan undang-undang perampasan koruptor itu. Jadi perampasan daripada aset-aset koruptor itu atau perampasan harta koruptor itu sudah nggak ada lagi, sudah dibuang dari daftar-daftar apa itu prolegnasnya untuk membahas undang-undang itu, sudah nggak ada itu, tak ada lagi itu barang. Jadi makanya sebenarnya kalau dibilang bubarkan DPR itu memang boleh dikatakan wajar lah, itu hal yang wajar ya. Kalau pembubaran daripada DPR itu adalah hal yang wajar. Kalau mahasiswa itu bilang bubarkan DPR atau presiden digulingkan katanya, sebenarnya kalau masyarakat memilih itu bukan presiden yang digulingkan, tetapi DPR. Kenapa DPR? Karena memang di DPR itu yang selalu buat nyangkut semua. DPR ini yang selalu membuat goncang-ganjing semua masalah-masalah yang ada di Republik ini, termasuklah masalah-masalah seperti ini. Jadi mereka itu hanya ingin memutuskan, misalnya mensahkan itu, misalnya gaji-gaji PNS, tunjangan-tunjangan PNS, itu aja yang dibahas-bahas mereka itu. Bukan nasib masyarakat yang diperhatikan. Kalaupun pura-pura dibahas di situ nasib masyarakat, tapi kalau misalnya ada di suatu daerah nanti masyarakat bermasalah, mereka diam aja. Bukannya ada tuh misalnya dipanggil dari daerah itu siapa sebenarnya yang misalnya berurusan dengan yang bermasalah di sana, itu dipanggilnya pejabat mana, misalnya direktorat mana misalnya yang bermasalah di sana, itu bukannya pernah dipanggil itu. Diam-diam aja begitu. Jadi itulah daripada presiden banding DPR yang dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena bukan baru ini aja, memang sebenarnya Indonesia pernah dibubarkan, call centernya yang dibubarkan. Bukan kali ini aja DPR di Indonesia dibubarkan. Dulu pada zamannya Soekarno juga udah pernah membubarkan DPR RI ini. Ya, dia bisa dibubarkan, ataupun presiden sekarang ini Prabowo juga bisa membubarkan itu dengan membuat satu dekret presiden. Dia buat dekret presiden. Jadi di situ nanti ada keputusannya kan, keputusan presidennya. Waktu Soekarno dulu kan pada tahun 1960-an lah itu. Pada tepatnya itu 5 Maret 1960 melalui dekretnya. Dia membubarkan DPR. Pada saat itu setelah dibubarkan, waktu pemilihan DPR tahun 1955, kan 5 tahun periodenya, sebelum dia habis periodenya tahun 1960, dia sudah dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena DPR menurut Soekarno itu pada zaman itu tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah diberlakukan di negara ini. Artinya melenceng, perilaku mereka berlenceng, tidak berpihak kepada masyarakat, tidak berpihak kepada perekonomian negara gitu. Jadi mereka udah dianggap Soekarno mungkin pada saat itu jauh daripada aturan undang-undang yang dibuat, yang disahkan di negara ini. Jadi pada saat itu Soekarno bubarkan DPR itu pada 5 Maret 1960 melalui dekret presiden. Dan setelah dibubarkan maka Soekarno dulu membentuk daripada DPRGR namanya. Setelah dibentuk DPRGR itu, ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong lah namanya pada saat itu, bukan DPR RI ya, DPRGR namanya. Mungkin teman-teman juga ya pernah juga sih ingat-ingat dulu waktu sejarah-sejarah dulu ya, waktu belajar sejarah SMP dulu kan seperti itu. Pernah juga. Jadi artinya kalau membubarkan masalah pembubaran DPR ini sebenarnya nggak begitu heran kita. Misalnya kalau dibilang bubarkan, memang ya, itu bisa, itu hal wajar dibubarkan. Karena sudah tidak benar lagi memang DPR ini. Dan saya bilang lah ya,
bukan 10%, 20% masyarakat Indonesia yang setuju kalau DPR dibubarkan. Mungkin bisa 80-90%. Karena apa? Karena memang masyarakat juga tidak pernah merasakan manfaatnya gitu. Oke, tidak apa-apa. Taruhlah dulu yang di DPR pusat sana ya. Kok yang di daerah-daerah? Yang di daerah-daerah itu yang dipilih masyarakat yang pada saat dia pemilihan itu macam-macam, dia punya janji inilah, itulah. Setelah menang dia ada nggak diperhatikan? Ada nggak diperhatikan dia punya masyarakat yang memilih dia? Tak ada kan? Tak ada. Jadi setelah menang dia dipilih ya udah, say goodbye aja. Nanti kira-kira setengah tahun lagi mau pemilihan atau 1 tahun lagi mau pemilihan periode berikutnya lagi, pura-pura datang lagi baik-baik. Kan udah brengsek begitu semua orang itu. Kan begitu gaya-gaya mereka. Cuma rakyat kita ini habis dibodohin lah, dikibulin. Dikibulin kita, tapi kenapa kita mau dibodohin, dikibulin? Karena kita miskin. Kenapa miskin? Ya itu tadi, karena memang mereka sengaja membuat kita miskin biar bisa dikibulin. Kan begitu. Jadi kalau kita kaya mana mungkin dikibulin mereka. Kenapa? Ya buktinya kalau mau pemilihan dikasih 100.000, dikasih 50.000 mau kita pilih. Itu kenapa kita mau ambil uang 100.000 sama 50.000 itu kita mau pilih dia. Padahal kita sudah tahu tidak akan ada gunanya sama kita dia itu. Karena apa? Karena kita miskin. Karena merasa 50.000 sama 100.000 masih ada gunanya sama kita. Ya itu kenapa kita miskin. Seperti yang gue bilang tadi. Ya karena mereka juga buat kita miskin. Kalau dibuat kita kaya tidak akan mungkin kita bisa disetting seperti itu. Kan mereka kan setel kita. Disetel kita itu. Supaya kita bisa diatur. Ya dimiskinkan kita. Jadi begitulah peraturan negara ini. Begitulah situasi di negara kita ini. Makanya ya wajar lah. Kalau saya bilang itu wajar DPR itu dibubarkan. Wajar itu dibubarkan. Kalau presiden sih ya sama itu kosnya itu terlalu besar ya. Kosnya itu terlalu besar. Sekalipun kos material walaupun jiwa raga itu terlalu besar itu untuk misalnya menggulingkan presiden. Tapi kalau DPR itu tak perlu ada kos di situ banyak-banyak. Ada kos cuma sedikit saja kalau itu. Tidak terlalu besar dengan presiden ini. Kalau presiden risikonya terlalu tinggi. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah setuju dibubarkan ini anggota dewan ini, DPR RI ini? Tak perlu ada DPR RI itu. Kita buat dulu seperti zamannya Soekarno dulu. Biar berubah. Ya setelah itu mungkin ada perubahan nanti baru kira-kira berapa lama, ke 5 tahun, ke 10 tahun, ke baru dibentuk lagi DPR. Gimana teman-teman? Kalau memang teman-teman setuju berikan komen teman-teman.